Beberapa jam yang lalu Pak Gubernur juga baru saja mengunggah pertemuan dengan orang Formula One nih Pak. Nah, bisa diceritain Kak, bocorannya sedikit Pak, hasil pertemuannya seperti apa? Jadi memang ya bahwa Lombok sekarang dibincangkan banyak orang, Iya. terutama karena kehadiran international event seperti World Superbike dan kemarin pramusim dari MotoGP dan bulan depan MotoGP. Jadi pemberitaan tentang Mandalika, tentang MotoGP itu masif, sehingga banyak yang interested, yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Dan ternyata setelah mereka melihat langsung sirkuit Mandalika itu beyond imagination, beyond expectation, lebih tinggi dari harapan mereka, termasuk Formula One. Waktu Superbike itu mereka incognito datang. Nah, tadi salah satu tim Formula One itu berkunjung untuk memberikan kesan bahwa sirkuit Mandalika itu lebih dari layak untuk dijadikan ajang Formula 1, sehingga kalau Indonesia tertarik untuk mengadakan international event seperti Formula 1, Mandalika saya kira siap menjadi hostnya. Iya, ini suatu kebanggaan tersendiri juga untuk kita ya. Tentu perjalanannya agak panjang karena hosting fee dari Formula One ini lebih besar dari MotoGP. Betul. Tapi kata orang Amerika, where there is will, there is way. Kalau ada keinginan, Yang Maha Kuasa akan membuka banyak jalan buat kita. Nah, tinggal kalau masalah pendanaannya pas, saya kira mudah-mudahan dalam waktu tidak terlampau lama Mandalika siap bukan hanya menjadi host dari World Superbike, host dari MotoGP, Asia Talent Cup dan lain-lain, tapi juga Formula One. Iya, ini ya salah satu statement dari MotoGP langsung sendiri kemarin sempat mengomentari bahwa Mandalika memang salah satu the most incredible place sebagai sirkuit ini di seluruh dunia. Itu suatu kebanggaan tersendiri juga, bukan hanya untuk dari NTB tapi Indonesia secara nasional Pak ya. Makanya kita mengatakan land of infinite experiences. Jadi ada laut, ada gunung, ada modernitas yang direpresentasikan oleh sirkuit yang sangat canggih, yang sangat hebat, tapi juga ada kerbau yang yang melintang, jadi really exciting dan menurut saya kita akan bahas sedikit juga tentang itu nanti Pak. Tapi yang orang juga ingin tahu nih Pak soal tes pramusim MotoGP yang baru saja digelar, Pak Gubernur tentu sudah melihat sendiri, bahkan ikut merasakan sensasinya nih Pak, nonton bareng warga dari depan pom bensin. Bahkan apa yang menurut Pak Gubernur paling berkesan dari tes pramusim yang hari Minggu terakhir kemarin adalah tes pramusimnya berakhir dan menuju segala sesuatu yang baru itu kan ada rasa penasaran, ada sensasi, dan sebagai pimpinan daerah kan kita harus memanage harapan ini, ekspektasi. Nah, ketika ada Marquez datang, kemudian pembalap-pembalap lain juga datang gitu, tentu masyarakat yang selama ini hanya menyaksikan idolanya itu di TV, ingin juga menyaksikan secara langsung. Tapi dari panitia, kami sudah tahu bahwa tidak akan mudah masuk ke dalam bubble, karena mereka diizinkan ikut pramusim karena ada travel bubble namanya. Jadi mereka itu dilingkupi oleh satu zona yang tidak semua orang bisa masuk. Nah, karena kalau risikonya nanti ada yang terjangkit Omicron misalnya, itu jadi berita besar, jangan sampai itu menunda main eventnya yang 20 Maret. Nah, untuk memanage harapan itu tentu suara motor tidak harus disaksikan secara langsung, tapi minimal dari agak berjarak walaupun tidak jauh amat. Nah, saya melihat sebenarnya banyak tempat di sirkuit Mandalika yang bisa digunakan untuk menonton. Nah, pas saya lewat di depan jalan, melihat banyak orang berkumpul dengan khusyuk juga gitu. Ya, saya penasaran aja setelah makan siang di dekat SPBU, ikut nimbrung, dan ternyata memang lebih nikmat juga dibandingkan nonton di pedok yang hanya langsung jalan. Kalau di situ ada beberapa tikungan yang bisa melihat leluasa justru Pak ya. Betul. Nah, oleh karena itu kita sampaikan pada masyarakat bahwa menonton di situ juga oke, supaya mereka yang tidak punya kesempatan masuk ke dalam sirkuit
punya kesempatan menikmati para pembalap idolanya. Tidak makalah berarti Pak, ini karena justru menjadi momen lucu juga sebenarnya. Ini beberapa di antaranya bahkan diangkat oleh MotoGP di akun Instagram mereka, justru itu bukan sesuatu yang tidak begitu serius, malah justru ya ini justru momen-momen yang memang sirkuit ini tidak seserius itu. Ini bahkan bisa menjadi konten untuk mereka. Akhir Februari ketika beautifikasi itu sudah selesai, karena kan nanti jalan akhir Februari itu sudah diperluas ya. Kemudian pedoknya itu sudah selesai, tribunnya selesai. It is going to be the most beautiful circuit in the world. Jadi dari bypass yang tidak lagi kering gitu tapi hijau gitu, juga dikerumuni oleh ladang jagung yang sedang hijau-hijaunya, dan saya kira 20 Maret will be very interesting time. Waktu yang sangat menyenangkan untuk menyaksikan MotoGP. Well, I think they'll already think of that. They already say that it was beautiful circuit. So. Ya, tapi saya juga kaget juga mendengar bahwa ada hotel yang karena menarik banyak penontonnya itu tarifnya 7 kali lipat. Wah, ini terlampau tinggi ya. Nah, ini kita akan bahas sedikit nih Pak terkait hotel nih, mumpung disinggung nih Pak nih kebetulan. Jadi rencananya mungkin akan ada pergub yang bisa dikatakan akan mengontrol tarif hotel yang kebanyakan naik gila-gilaan nih Pak, bisa dikatakan. Sebenarnya sudah ada surat edaran dari gubernur yang menghimbau dan membuat aturan main supaya kalau bisa tarif boleh naik ya, karena hukum pasar kan, kalau ada demand lebih tinggi dari supply maka harga wajar naik. Tapi Mbok ya jangan keterlaluan atau mumpung. Kalau sampai maksimal, kalau menurut surat yang saya teken sendiri itu maksimal 3 kali lipat dari harga. 3 kali lipat. Tapi kalau sudah sampai 7-10 kali lipat, nanti orang kapok juga datang ke tempat kita, karena kita berharap keberlanjutannya atau kesinambungannya akan terjadi gitu, sehingga bukan hanya sekarang. Nah, kalau orang sudah kapok, nggak mau datang lagi, kita sendiri yang rugi dalam jangka panjang. Iya, betul sekali. Lalu Pak, menurut Pak Gubernur sendiri nih, apa kira-kira yang masih perlu menjadi catatan menjelang di gelarnya balapan nanti pada Maret? Tentu kita berharap ya pandemi ini segera berlalu. Betul. Karena menurut kami ya Omikron memang tidak berbahaya, tapi kan kalau lama-lama diributin orang jadi panik sendiri. Tapi kami selalu tampil memberi keyakinan pada publik bahwa protokol kesehatan harus dijaga gitu. Vaksinasi harus digesa, tapi pada saat yang lain hati harus tetap gembira, bahagia, pikiran harus tetap jernih supaya imunitas itu sangat mempengaruhi memang. Nah, jadi menurut kami itu ya vaksinasi, protokol kesehatan. Di sisi yang lain juga memanage ekspektasi, managing the expectation. Karena menurut kami harus dimaknai bahwa MotoGP ini bukan segalanya, tapi ini entry point. Nah, kalau 100.000 bahkan 200.000 orang ini datang, nggak semuanya suka motor. Ada karena euforia, karena berita Mandalika yang luar biasa aja ada penasaran. Nah, kalau rasa penasaran ini dikonfrontir dengan kenyataan yang tidak mengenakan, susah nyari makanan, hotel yang mahal, pelayanan yang tidak ramah gitu, dan berbagai yang lain-lain, orang akan kecewa. Nah, tugas kita, makanya nanti kami bagi klaster-klaster tempat yang mungkin akan diziarahi oleh banyak orang ini untuk memberikan informasi yang lengkap, pelayanan yang maksimal, bahwa kita nggak harus pura-pura ramah, kita nggak harus membuat-buat atau manipulatif gitu. Tapi NTB itu terkenal sebagai orang yang apa adanya, ekspresif gitu, menjaga kemuliaan gitu, menjaga keramahan, hangat gitu. Dan saya kira kalau ini didistribusikan pada banyak orang yang hadir, kita akan dikenal sebagai daerah yang ramah terhadap pengunjung yang datang ke tempat kita. Jadi saya kira menjelang MotoGP ini kita sangat siap ya. Iya. Mudah-mudahanlah sukses semua. Tapi Pak, terkait perkembangan terkini soal tiket MotoGP sendiri nih Pak. Nah, ini ada MotoGP tiketnya murah atau tiket gratis ada mungkin untuk warga lokal. Nah, gimana Bapak? Memang sebenarnya manajemen tiketing ini kan dikoordinir oleh satu perusahaan di bawah ITDC namanya Motor Grand Prix Association, MGPA. Nah, ini mereka yang ngurus tiketnya dari yang sangat mahal sampai yang sangat murah.
Nah, ada alokasi tiket yang relatif murah sebenarnya kepada masyarakat lokal dengan asumsi kalau tiket itu nanti lebih banyak dialokasikan ke yang lokal, tentu tekanan terhadap ketersediaan akomodasi tidak begitu besar. Iya. Nah, karena kalau orang luar yang banyak datang, nggak ada tempat nginap, jadi masalah. Tapi kalau orang lokal, mereka nggak perlu cari hotel, nggak perlu cari tempat tinggal tambahan, tapi bisa di rumahnya sendiri, bahkan tamunya bisa nginap di rumahnya. Jadi itu semangat awalnya, alokasi tiket pada penonton lokal ini untuk menekan tekanan terhadap ketersediaan akomodasi. Tapi saya yakin nanti ya, saya termasuk yang sangat optimis bahwa akomodasi ini will not be a problem, nggak akan jadi masalah gitu. Karena penggiat motor di kita komunitas ini bukan komunitas yang semuanya ingin di hotel bintang 5, tapi bisa nongkrong di masjid dengan rokok mengepul, kemudian ada nasi goreng, Indomie. Sangat Bisa. Indonesia sekali. Iya, yang juga tidak kalah penting Bapak, kita ingin tahu perkembangan MXGP di Sumbawa dan sejumlah agenda besar lain di Pulau Sumbawa juga nih Pak, mungkin sekalian. Nah, kita kan ada MotoGP, ada World Superbike, ada Asia Talent Cup di Lombok. Itu impact-nya besar sekali. Nah, ternyata international event itu kalau kita identifikasi underlying structure-nya itu bisa menggerakkan begitu banyak sektor ya. Listrik nggak boleh mati, komunikasi harus cepat, uploading harus kelas 1, kemudian aspal bandara harus kelas 1, runway harus diperpanjang, kondisi bandara, bangunannya, pokoknya hebat deh gitu. Nah, jalan-jalan nggak boleh kumuh gitu, taman harus dipercantik, hotel penuh, travel agent, penyewaan mobil, semuanya bergerak. Nah, ini menurut kami ini luar biasa. Nah, kita NTB ini kan ada 2 pulau besar juga. Ada Lombok dan Sumbawa. Kalau semua dana pusat, dana provinsi, dana daerah nanti terpusat ke Pulau Lombok, nanti ada tensi sosial antara 2 pulau ini. Nah, kalau tensi sosial ini gaduh, tidak produktif, itu bikin perjalanan kita itu seperti kalau perahu tuh ya nggak seimbang lah. Ya harus adil lah Pak ya. Apalagi ada peluang event yang namanya MXGP itu seperti MotoGP tapi motor cross. Nah, pengelola MotoGP itu mengatakan kurang pas kalau MXGP itu ada di Lombok karena karakter penontonnya, karakter balapannya, semuanya itu nanti bertabrakan dengan MotoGP. Nah, kita ada pulau seberang, Pulau Sumbawa, yang nampaknya bisa mengakomodir karakter yang dipersyaratkan oleh MXGP itu. Ada bukit, ada lautan, ada penonton yang egaliter, bisa di mana-mana. Ya, coba di Sumbawa gitu. Pas di Sumbawa pun, ya hotel ternyata terbatas, bandara nggak bisa didarati, pesawat berbadan lebar, banyak kekurangan. Tapi seperti telur dan ayam, kita harus punya keberanian untuk memulai. Saya coba bicara sama bosnya yang ada di Monaco, dan ternyata proposal kita masuk akal. Nah, kita segera kontak Menteri Perhubungan, bandaranya segera diperbaiki, listrik dijamin tidak mati, semuanya bisa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya MXGP di Pulau Sumbawa, kemudian ada MotoGP di Pulau Lombok, kedua pulau ini nanti sama-sama kecipratan perubahan. Iya, kita juga ingin sekalian mengatakan kepada dunia bahwa kita tidak hanya punya Mandalika di Lombok, tapi juga nggak kalah cantik di Samota nanti, ya pastinya akan karena kita perlihatkan. Samota itu menarik karena di depan Samota itu kan ada Pulau Moyo. Pulau Moyo itu ada Aman Wana. Nah, kalau top ridersnya itu lihat Pulau Moyo, hatinya pasti tertambat di sana. Iya. Jadi mereka privasinya terjaga gitu dengan boot yang mewah, nanti dia datang ke Samota. Indah sekali, dan ini kita tunjukkan pada audiens yang lebih luas bahwa NTB itu bukan hanya Lombok, bukan hanya Mandalika, tapi ada sisi-sisi lain yang tidak kalah indah.